Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Fatah Rohman dengan NIM 1012222069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil TPPI saya yang berjudul Karakterisasi Hidrogeologi dan Estimasi Potensi Akuifer Bebas dan Tertekan di Wilayah Indramayu bagian utara. Next. Berikut adalah bab 1. Bab 1, satu latar belakang. Dataran rendah Indramayu yang terletak di Provinsi Jawa Barat Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang cukup besar. Namun, seiring dengan peningkatan pemanfaatan air tanah untuk keperluan irigasi pertanian, industri, dan kebutuhan domestik, potensi cadangan air tanah di wilayah ini semakin terancam. Air tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air di permukaan. Di daerah pesisir seperti Indramayu bagian utara, air tanah menjadi andalan utama untuk memenuhi kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Namun, keberadaan dan potensi air tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi dan hidrogeologi setempat, termasuk jenis akuifer, kedalaman, ketebalan lapisan, dan dinamika aliran air tanah. Nah, berikut ada rumusan masalah saya. Yang pertama, bagaimana karakteristik hidrogeologi wilayah dataran rendah Indramayu bagian utara. Yang kedua, bagaimana estimasi potensi air tanah yang dimanfaatkan dari akuifer bebas dan tertekan. Berikut ada tujuan penelitian saya. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengkarakterisasi jenis akuifer bebas dan tertekan di wilayah Indramayu bagian utara. Yang kedua, mengestimasi potensi ketersediaan air tanah dari masing-masing jenis akuifer, yaitu bebas dan tertekan. Berikut A1.4, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah Indramayu bagian utara yang secara administratif berada dalam zona wilayah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini termasuk dalam zona pesisir utara Pulau Jawa dan memiliki karakteristik dataran rendah dengan elevasi berkisar antara 0 hingga 10 meter di atas permukaan laut. 1.5, manfaat penelitian. Yang pertama, menentukan posisi cadangan air tanah. Yang kedua, memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hidrogeologi khususnya terkait dengan karakterisasi dan estimasi potensi akuifer di wilayah pesisir dataran rendah. Yang ketiga, mengidentifikasi zona rawan intrusi air laut. Yang keempat, meningkatkan pemahaman mengenai pengaruh kondisi geologi dan tata letak geomorfologi terhadap pembentukan dan distribusi sistem akuifer. Masuk ke bab 2. 2.1, geologi regional. Wilayah dataran rendah Indramayu secara geologi regional didominasi oleh batuan berumur kuarter yang merupakan hasil dari proses geomorfologi yang berlangsung sejak kala Pliocene hingga Holocene. Letaknya berada di pesisir utara Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Berikut ada gambar 2.1 menggambarkan peta geologi regional Lembar Indramayu. Tatanan tektonik Pulau Jawa dipengaruhi 2.1 tektonik regional. Tatanan tektonik Pulau Jawa dipengaruhi oleh aktivitas tektonik lempeng yang aktif, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Akibatnya, pada Pulau Jawa berkembang 3 pola struktur geologi yang dominan, yaitu pola Meratus yang berarah timur laut barat daya, pola Sunda yang berarah utara selatan, dan pola Jawa yang berarah barat timur. Berdasarkan keterangan pola struktur geologi pada Pulau Jawa menurut Pulonggo dan Martojojo 1994 yang terdapat pada gambar 2.1.1 menunjukkan bahwa daerah penelitian memiliki pola struktur yaitu pola Sunda yang berarah utara selatan yang mulai terbentuk pada 53 hingga 30 juta tahun yang lalu. Nah, berikut ada stratigrafis regional. Stratigrafis regional menjelaskan formasi-formasi batuan yang memiliki hubungan erat dengan lokasi penelitian. Lokasi penelitian mencakup 2 lembar peta geologi menurut peta geologi lembar Indramayu, menurut Sudana dan Ahdan, dan peta geologi lembar Arjawigun Juri 1973. Berdasarkan peta geologi lembar Indramayu Jawa Barat skala 1:100.000 oleh Sudana dan Ahdan A, susunan stratigrafi regional Indramayu terdiri atas urutan batuan yang paling tua hingga paling muda. Yang pertama ada batu pasir tufan dan konglomerat.
Kemudian menurut juri ada aluvium Kia hasil gunung api muda lava, hasil gunung api muda tak teruraikan, hasil gunung api tua lava, dan hasil gunung api tua breksi. Kompleks Gunung Promong, hasil gunung api tak teruraikan KVU, breksi terlipat, KOB, batu pasir letusan, lempung konglomerat, KOS, formasi Citalang TPC, formasi Citalang TPCL, formasi Kaliwangu TPK, anggota batu lempung formasi Subang TMS, anggota bagian formasi atas formasi Halang TMHU, anggota bagian formasi bawah Halang TMHL, batu gamping kompleks Gunung Promong TMKL, anggota servik formasi Kinambo Tomcu, anggota batu pasir formasi Kinambo Tomel, dan anggota dan batuan terobosan andesit A. Berikut ada fisiografinya menurut Van Bemmelen 1949 berdasarkan morfologi dan tektoniknya Jawa Barat terbagi menjadi 4 jalur fisiografi, yaitu pertama ada dataran aluvial Jawa Utara, yang kedua ada zona Bogor, yang ketiga ada zona Bandung, yang keempat ada zona pegunungan selatan Jawa Barat. Berikut ada karakteristik hidrogeologi wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan zona transisi antara dataran dan laut yang memiliki karakteristik hidrogeologi wilayah pesisir mencakup aspek-aspek. Yang pertama ada morfologi dan litologi. Wilayah pesisir seperti Indramayu bagian utara umumnya tersusun atas dataran aluvial muda hasil pengendapan sungai dan laut. Litologi penyusun biasanya terdiri atas lempung, lanau, pasir, dan kerikil yang menjadi medium potensial bagi pembentukan akuifer, terutama pada lapisan pasir dan kerikil yang memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi. 2.3.2 Sistem akuifer bertingkat. Pada daerah pesisir umumnya ditemukan sistem akuifer bertingkat, yaitu ada akuifer dangkal atau akuifer bebas yang terletak dengan permukaan, sering terhubung langsung dengan atmosfer dan sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Yang kedua ada akuifer dalam, yaitu akuifer tertekan yang terletak di bawah lapisan kedap air, sering menjadi sumber utama air tanah berkualitas karena terlindungi dari kontaminasi permukaan. Kemudian masuk ke bab 3, 3.1 tahap pengumpulan data. Yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini mencakup survei lapangan, pengukuran potensi air tanah, dan pengambilan sampel air tanah dilakukan langsung di lapangan. Survei lapangan itu termasuk pengambilan pengamatan geologi, pengamatan geomorfologi, pengukuran potensi air tanah, mencakup uji pemompaan dan uji kualitas air pada sumber bor untuk menentukan parameter akuifer. Pengambilan sampel air tanah ini dilakukan pada titik-titik tertentu. Data sekunder. Adapun data sekunder ini mencakup peta geologi regional, peta topografi, data iklim dan curah hujan, dan data demografi dan kebutuhan air. Kemudian ada analisis geologi dan hidrogeologi. Analisis geologi dan hidrogeologi bertujuan untuk memahami kondisi geologi bawah permukaan dan karakteristik akuifer di wilayah Indramayu. Metode yang digunakan meliputi interpretasi data bor, uji penetration test, dan CPT atau CPTU, serta analisis stratigrafi. Berikut karakteristik akuifer wilayah Indramayu. Yang pertama ada akuifer bebas memiliki kedalaman 1-15 meter di bawah permukaan, di bawah permukaan tanah, memiliki ketebalan 5-15 meter, berlitologi lempung pasiran, pasir lempungan, dan pasir. Yang kedua ada akuifer tertekan memiliki kedalaman 2-35 meter di bawah permukaan tanah, memiliki ketebalan 2-10 meter, berlitologi pasir lempungan, lempung pasiran, dan pasir. Penerapan stratigrafi menunjukkan bahwa akuifer bebas umumnya berada pada endapan dataran banjir, sedangkan akuifer terdekat terdapat pada endapan pantai dan delta. Kondisi ini mempengaruhi distribusi dan potensi air tanah di wilayah tersebut. Kemudian ada analisis hidrokimia. Analisis hidrokimia merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mempelajari kualitas air tanah. Teknik ini digunakan untuk menentukan sejauh mana interaksi antara air tanah dengan air permukaan atau dengan air laut. Informasi tersebut merupakan hal penting untuk dipahami, khususnya bagi daerah pesisir, untuk menentukan sejauh mana telah terjadi interaksi air tanah dengan air laut. Dilakukan pengukuran dan pengambilan sampel air tanah terhadap air tanah tidak tertekan dan tersebar di wilayah kota Indramayu dan sekitarnya. Analisis hidrokimia ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kimia tanah dan mengevaluasi kelayakan sebagai sumber air bersih. 3.2.3 Estimasi potensi akuifer. Estimasi dilakukan untuk menghitung volume air tanah potensial menggunakan pendekatan volumetrik sederhana, yaitu dengan rumus V sama dengan A kali B kali NE. Dengan V yaitu volume air tanah potensial meter kubik, A
luas sebaran akuifer meter persegi, B. ketebalan akuifer meter, dan E. porositas efektif. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada GPS, kedua kompas geologi, ketiga alat ukur muka air tanah, keempat peta dasar, peta geologi, topografi, dan peta administrasi. Yang kelima ada software pengolahan data geolistrik jika digunakan. 3.4 diagram alir. Berikut ada diagram alir yang saya buat. Yang pertama adalah mulai, kemudian ada tahap pengumpulan data, kemudian dilakukan tahap analisis data, dan selesai. Berikut ada referensi yang saya gunakan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.